pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini mari kita mau sama-sama rasakan hadiratnya dan kita mau masuk lebih dalam lagi. Burung pun kau perhatikan dan tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar rahmat dan kuat-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tak
Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini. Saudara yang menyaksikan tayangan pagi ini, saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara lewat firman-Nya. Firman Tuhan hari ini akan saya bagikan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-26 hingga ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kisah ini adalah kisah sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Kedua kalinya ia menampakkan diri kepada murid-murid. Yang pertama kali ketika dia menampakkan diri, Thomas tidak ada di situ. Sehingga ketika murid-murid yang lain bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Tapi kemudian kata firman Tuhan, 8 hari setelah itu, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Menarik sekali kalau kita baca tadi di ayat-ayatnya dikisahkan bahwa ada penjelasan tentang sementara pintu-pintu terkunci. Berarti Tuhan Yesus tiba-tiba muncul begitu ya. Saudara bisa bayangkan mungkin seperti di film-film begitu. Tiba-tiba muncul aja meskipun pintu-pintu sementara terkunci. Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkata kepada Thomas, "Mari, cucukkan jarimu di tangan di bekas lubang paku ini dan jangan engkau tidak percaya lagi." Tidak dijelaskan apakah Thomas waktu itu dia mencucukkan jarinya atau tidak, tapi yang jelas waktu itu dia sadar akan ketidakpercayaannya dan dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi tangkap baik-baik pesan ini saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, ada 3 kebenaran yang akan saya bagikan kepada kita dari ayat yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, saudara, saya mau katakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu selalu membawa damai sejahtera. Di ayat-ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan dia langsung menyampaikan salam damai sejahtera kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, "Salam damai sejahtera bagi kamu semua. Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, dimanapun Tuhan Yesus hadir pasti ada damai sejahtera di sana. Saudara ingat? Di kisah lain ketika badai gelombang datang, Tuhan Yesus sementara tertidur di buritan kapal. Semua ketika itu ketakutan, mereka terombang-ambing di tengah danau itu. Tapi Tuhan Yesus tetap penuh dengan damai sejahtera sebab dia memang adalah sumber dari damai sejahtera itu. Dialah adalah sumber damai sejahtera itu. Karena itu saudara, saya mau katakan hari ini, dimanapun Tuhan Yesus hadir, pasti ada damai sejahtera. Saudara mau mengalami damai sejahtera hari ini, undang Tuhan Yesus hadir di hidupmu. Puji Tuhan. Kebenaran yang kedua, di ayat yang ke-27 tadi yang kita baca, di situ dikatakan kebenaran yang bisa saya boleh sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan itu bisa ragu, tapi jangan tinggal dalam ketidakpercayaan. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan itu bisa ragu, tapi jangan sekali-kali tinggal dalam keraguan atau ketidakpercayaan. Thomas meragukan kesaksian teman-temannya. Mungkin dia berpikir, masa mungkin? Masa iya sih dia bisa bangkit? Kalau tidak saya sendiri yang mencucukkan jari di bekas lubang pakunya itu, saya sekali-kali tidak akan percaya, kata Thomas. Padahal Thomas ini murid yang mengasihi Tuhan. Tidak bisa dibilang bahwa dia tidak mengasihi Tuhan. Dia seorang murid yang luar biasa, ikut Tuhannya sungguh-sungguh saudara. Thomas ini yang justru murid yang pekabaran Injilnya itu sampai ke Asia. Sesudah kematian Tuhan Yesus. Waktu murid-murid tercerai-berai, Thomas ini melayani sampai ke Asia. Dia bahkan sampai matinya di India saudara. Luar biasa, pelayanannya masih dikenang sampai sekarang. Pelayanannya dahsyat, membawa Injil sampai ke India, China, dan seterusnya. Saya percaya Thomas ini murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia luar biasa mengasihi Tuhan. Tapi Thomas masih bisa ragu. Saudara dan saya, kalau ditanya apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Pasti jawaban kita yes, kita mengasihi Tuhan. Tapi mungkin kalau kita lebih jujur dengan hati kita, ketika masalah datang, ketika kita mengalami beban pergumulan yang berat, kita kemudian jadi ragu. Kita ragu apakah Tuhan akan menjawab doa saya.
Ragu apakah Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saya. Ragu apakah Tuhan bisa mengendalikan dan mengubahkan situasi yang sementara saya hadapi ini. Apakah Tuhan bisa menolong beban berat yang sementara saya alami ini. Apakah Tuhan mau untuk menolong saya menghadapi semuanya ini. Kita ragu. Ragu, tapi hari ini saya mau katakan, jangan tinggal dalam ketidakpercayaan. Jangan biarkan keraguan atau ketidakpercayaan itu menguasai hidup saudara dan saya. Segera balik, cepat berbalik dan berkata seperti Thomas yang berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Buat saya ini sebuah deklarasi iman kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika dia ragu dan dia melihat Tuhan menyatakan dirinya, dia berbalik dengan segera dan dia berkata, "Ya, Engkaulah Tuhan dan Allahku." Segera balik dan percaya saudara. Jangan tinggal dalam keraguan dan ketidakpercayaan. Dan kebenaran yang ketiga yang terakhir hari ini. Dikatakan di ayat-ayat tadi bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita semua yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat di sini kalau dalam konteks kita sekarang, saudara, kita tidak melihat kesaksian-kesaksian waktu Tuhan Yesus hidup. Kita tidak melihat seperti murid-murid yang melihat secara kasat mata, secara langsung bagaimana orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan. Kita tidak lihat begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan waktu itu. Kita tidak lihat bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak lihat bagaimana wujudnya sesudah kebangkitannya. Kita tidak melihat bagaimana karya kenaikannya ke sorga. Kita tidak melihat semua itu. Kita tidak melihat rekamannya karena memang tidak ada rekamannya waktu itu dan apalagi live streamingnya tidak ada saudara. Tapi dari mana kita bisa percaya? Atau bagaimana kita bisa percaya semuanya itu? Saudara, sekalipun kita tidak melihat tapi kita percaya akan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Kita percaya akan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan dan saya mau katakan itulah iman. Sekalipun tidak melihat semuanya itu, tapi kita percaya. Karena itu saudara, hari ini saya mau katakan terhadap janji-janji Tuhan pun, jangan sedikit pun kita ragu. Tapi kita haruslah tetap terus percaya kepadanya. Sekalipun kita belum melihat mungkin jawaban-jawaban dari setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Atau sekalipun kita belum melihat ada sesuatu yang terjadi dari setiap pergumulan kita. Tapi percayalah pada kuasa Tuhan. Semua itu pasti akan terjadi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Karena itu saudara, jangan pernah ragu. Jangan tinggal dalam keraguan-raguan. Jangan biarkan keraguan atau ketidakpercayaan itu menguasai hidup kita. Percaya. Pilihlah hari ini pilihan untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, tapi tetaplah percaya. Karena ada janji kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tangannya yang kuat itu senantiasa menopang dan menuntun hidup kita sepanjang hari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Terima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang ajaib. Meskipun kami tidak melihat semuanya. Tapi kami mau memilih untuk percaya. Sebab Tuhan kami dahsyat. Sebab Tuhan kami hidup dan kepercayaan kami itu akan membawa kami untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Kau nyatakan di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuntun kami dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu kami melangkah sepanjang hari bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.